nggak sabar ya mau ketemu saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Wah, ditemani oleh Dani di pojok sana seperti biasanya. Dan hari ini, ini langsung kita mau tanya-tanya. Ada Mami Eva. Apa kabar, Ma? Hai, baik. Kebetulan Mami Eva datang hari ini karena kita akan membahas mengenai berita yang hangat diperbincangkan, baik itu untuk yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, yang lagi ramai adalah hasil podcast kemarin ya. Akhirnya Ihsanul itu muncul juga memberikan statement di podcastnya Dr. Richard Lee. Ada berbagai hal yang menarik, aku sampai bingung mau komentarin yang mana gitu. Tapi poin-poinnya antara lain kalau Ihsanul itu cerita dia mengaku sudah menikah siri sama Inara. 2, dia merasa dia tuh udah pernah ngaku poligami walaupun waktu itu belum ada ceweknya. Tapi dia merasa pada saat itu istrinya kayaknya setuju-setuju aja. Makanya ketika sama Inara, ya dia pikir dia pasti akan setuju gitu kan. Dan dia mengaku juga sudah menalak 2 kali. Itu kata Ihsanul. Dan yang lebih menarik menurut aku itu adalah, karena kemarin kan aku nanya, CCTV-nya dari mana itu? CCTV mana ya? Ternyata terbongkar. Oh, CCTV itu adalah yang menjadi bukti perselingkuhan. Itu adalah CCTV dari rumahnya Inara. Dan diduga yang memberikan itu adalah mantannya Inara. Emang gitu, Mam? Dari Virgon, Mam? Aduh, kalian ini ya. Nanti kita bahas sama Mami. Kita lihat dulu cuplikan wawancaranya berikut ini. Kita baca ya, kalau netizen ini komentarnya angle-nya dari sudut apa ya. Pertama komentar netizen bunyinya adalah Inara nyerain Virgon karena nggak mau dimadu. Sekarang dia jadi madunya orang lain, ngakak banget. Kalau nggak salah ya, Inara tuh udah setuju poligami kalau nggak salah gitu. Tapi dia nggak setuju calon yang dipoligami gitu kan. Oke, yang berikut. Isi podcastnya aja udah ketahuan bahwa melindungi and membela IR supaya nggak dihujat. Dan tetap terlihat polos tanpa ada noda polkadotnya. Baju aku polkadot. Laki-laki yang sudah selingkuh kalau nangis nggak usah dikasihani. Itu air mata karena ketahuan, bukan karena penyesalan. Percaya deh ini valid katanya gitu. Yang toksik emang lakinya sih nggak punya rasa bersyukur. Yang berikutnya adalah kenal Juli Agustus nikah secepat itu buat orang yang notabene pernah ada trauma buruk sama pernikahan. Banget ini laki-laki dan Inara yang ngambil suami orang. Mau-maunya nikah siri, pas di DM istri sahnya malah mojokin istri sahnya. Harus diusut nih nikah sirinya kapan, saksinya siapa, dan nikahin siapa, dokumentasinya benar-benar dicek. Secara nggak langsung dia udah nipu 2 perempuan. Tapi aneh sih masa Inara mau dinikahin siri dan nggak cek background, buru-buru amat katanya gitu, iya kan. Nih kemudian juga setelah podcast itu kayaknya ya, dari Mawa seolah-olah untuk menjawab, mengklarifikasi tentang masalah izin poligami gitu, dia mengeluarkan sebuah voice, rekaman suara pada saat lagi deep talk tuh, berbicara mengenai niatnya si Ihsanul, kayaknya dugaan suaranya untuk berpoligami gitu ya. Tapi captionnya ini Mawa tulisannya adalah gini, aku izin up keputusan aku untuk tidak menerima poligami ya. Maaf kalau masih belum sempurna dalam menyampaikan kata demi kata tentang kisah Rasulullah, mohon koreksi bila salah. Ini diskusi aku sama suami sebelum dia berangkat ke Jakarta. Aku memutuskan untuk tidak menerimanya. Akan tetapi si suami ... Durasinya lumayan lama, boleh didengar ketika luang. Berapa lama emang? 2 jam. 2 jam. Serius, Mam. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Itu mah cuma sensornya cuma sependek itu doang. Ya, kayaknya dipotong-potong. Dipotong-potong. Enggak, Mam, yang 2 jam apa, Mam? Yang 2 jam apa? Ketawa aja. Lucu apa? Main bola. Apa, Mam? Main bola biliar. Oh. Aduh, apa sih, aku pusing deh jadinya ya kan, Mami. Tapi kalau dari sepenggal itu doang ya itu ya terlihat lah bagaimana cara si suami ini punya pandangan bahwa sebetulnya kalau menurut dia kalau poligami itu nggak usah minta izin ya nggak apa-apa. Dia mau nikah siri juga nggak atas izin istri juga ya nggak apa-apa. Tapi kenapa dia ngomong itu karena dia masih menghargai Mawa. Itu kalau dari statementnya si Ihsanul, kalau kita tangkap dari rekaman itu ya gitu. Tapi kalau di video yang pendek itu kayaknya itu belum ada keputusan, masih mikir-mikir atau gimana sih? Atau emang akhirnya keputusannya tidak tapi nggak ada rekamannya, bagaimana? Ya nggak tahu deh. Mam, emang bener nih Virgon yang dapetin videonya? Kita lihat dulu profilnya Mami Eva berikut ini.
bersama dengan Mami Eva. Ini biasa kalau ada kasus yang berkaitan dengan Virgon, Inara gitu. Mami Eva juga salah satu yang selalu dicari oleh rekan-rekan media. Iya. Pertama kali dengar kabar ini kan kalau kita lihat wawancaranya Mami Eva tuh reaksinya gemetar, Mam, katanya. Sedih juga. Iya, saya kira mau jatuh. Serasa mau jatuh. Enggak, Mami tuh serasa mau jatuh gemetar itu karena mendengar beritanya Iya. atau melihat sesuatu? Pertama di rumah saya nonton scroll TikTok kan. Saya lihat gini. Ini begini. Aku masih gini. Ah, udahlah. Orang ini kok hoak-hoakan aja sih gitu kan. Kemarin saya syuting video klip di daerah Cibinong. Oke. Nggak tahu juga. Nah, ada seorang wartawan nelfon saya, "Man, aku mau ke sana ya," gitu. "Mau ngapain?" "Enggak, nanya-nanya, oh, kalau mau ke sini main nggak apa-apa, main aja." Nyampe di sono, udah 7 dong, kamera on. Oke. Jadi yang bikin Mami gemetar itu Itu yang karena diomongin. ditanya atau karena Mami Dia- sempat ngelihat videonya? Enggak. Dia cuma kasih lihat videonya Richard Lee Video Richard Lee yang mana? yang lagi ngejelasin semua itu. Terus Polda ngomong, "Iya, ada pelaporan dari ini." Oh, Bu, ternyata bener. Kayak waktu aku ngedenger Virgon pas kena narkoba itu kan aku juga kan nggak Sama. percaya. Dia dipikirnya Kayak ada cucunya. begitu. Langsung aku teriak-teriak di lokasi. Oke. Ini kan kemarin ya keluar dari keterangannya dari Ihsanul mengatakan bahwa sudah nikah siri gitu. Kalau mendengar itu, Mami agak lebih tenang nggak? Nih karena memang atau gimana, Mam? Mudah-mudahan aja bener, tapi nanti nggak tahu ya. Yang namanya pelaporan dari istri, ya berarti dia membawa sejuta bukti, ya kan gitu. Yang nggak mungkin lah orang akan menerima laporan itu kalau nggak komplit. Hal yang orang-orang bilang 2 jam itulah yang saya takutin. Oke. Kenapa ditakutin? Lah, itu anak-anak gimana ceritanya? Maksudnya? Kayak Lala kan udah ngerti. Oke. Di sekolah, besok dia sekolah, terus ada kemungkinan teman-temannya itu maunya sedang bercerita, dia dengar, terus kemudian dia bicara sama cucuku gimana itu? Iya. Beban mental yang dirasakan cucu aku gimana? Pasti sih, pasti. Aku yang lain gak aku pikirin. Yang lain nggak dipikirin. Lebih kepada mental Cucu-cucuku. karena pemberitaan ini. Bayangin dari perceraian, nambah lagi waktu itu Narkoba bapaknya narkotika, ini lagi kayak begini. ibunya. Ada bagian cucu gue di mana itu? Aku bukannya apa-apa ya, aku gak mau dicampur. Dia mau jadi apa kek? Dia mau ngapain kek? Cuma sikis cucu aku ini yang aku pikirin sekarang, makanya aku diambil sama Virgon, dibawa pergi. Sekarang lagi sama Virgon. Iya, lagi pergi jalan-jalan. Mami sejak kejadian ini kan memang anak-anak sama Virgon. Sempat ngobrol juga sama Virgon, sempat ketemu cucu-cucu juga. Enggak, aku telepon, aku mau bicara sama cucuku, karena aku rindu banget. Iya. Karena aku pernah ke sana. Kapan itu, Mam, terakhir ke rumah Inara ya? Aku nggak tahu 6-5 bulan yang lalu lah kalau nggak ini. Aku pergi ke sana terus aku bilang sama cucuku, "Opung mau ke sana asik, Opung mau ke situ." Sampai ke sana, "Opung urut dong." Aku suka ngurutin cucuku kalau datang gantian gitu, tiga-tiganya. Urut. Terus mereka ada bercerita. "Pung, itu nggak bisa saya ceritain di sini, maaf ya." Ya. Mereka bercerita ke saya. Tapi ekspresi anak-anak ketika bercerita itu biasa aja, sedih, Aku yang marah, enggak, aku yang gini. kaget ya. Loh, ya ampun, gitu akunya. Karena anak segitu belum boleh kan, yang Iya. aneh-aneh kan gitu Iya, kan. iya, Terus habis itu, kira-kira jam 2 sampai jam 3 tuh ya. Tolong bilangin, ART nyamperin saya, "Apa mau pulang jam berapa?" Aku bilang, "Kenapa?" Aku bilang, "Nanti habis maghrib aja deh, biar sekalian jalanan udah lengang lengang. gitu kan." Nggak bisa, katanya pulang aja sekarang. Itu udah curiga Mami waktu itu. Aku yang paling ya di situ lagi nih. Tapi aku masih berpositif thinking. Mungkin ada temennya yang mau ini datang. Apakah mungkin dia nggak mau melihat kita, ya kan? Ada di situ bercerita. Mungkin, maminya ada di situ nanti takut digituin. Aku masih berpositif begitu pikirannya gitu loh. Tapi ini cerita dari cucu-cucunya Mami cerita lagi nggak itu ke Virgon? Belum aku ceritain Jadi sampai detik dipendam ini. aja, baru sekarang ini Mami keluarin. Aku pendam.
Jadi mungkin ada kemungkinan anak-anak itu bercerita juga mungkin Ke bapaknya. iya. Karena kan kalau saya duduk-duduk tuh saya suka cerita sama cucu saya gini, ayo sini. Opung baik nggak? Baik. Siapa yang cinta Opung? Semua tiga-tiga peluk, ya kan? Udah deh, kalau gitu Opung mau keluar negeri, jangan Opung, ntar nggak ada yang ngurutin kita. Kan gitu. Karena aku kan deket banget sama cucuku yang tiga itu. Walaupun aku jalan ke sana, tapi kalau aku datang, yang satu di belakang, yang satu di depan, gendol-gendol gitu. Ya kan? Itulah kebahagiaanku jadi seorang nenek kan gitu. Jadi kalau dari sisi nenek itu lebih kepada nggak pedulilah itu apa yang di luar sana, tapi prihatin terhadap bagaimana nih cucu-cucu ketika Itu yang beban mental untuk saya. Oke. Baik, ini kan ada ya kemarin kalau dari cerita ada dugaan bahwa ya itu bukti itu didapatnya dari Virgon gitu kan, itu dugaannya begitu ya. Terus ada juga soalnya pada saat kejadian maksudnya ada pemberitaan bahwa Mawa ini melaporkan Inara gitu. Virgon tuh sempat posting juga. Postingannya tuh dengan lagu ya, kesalahan yang sama. Terus captionnya adalah mikul dhuwur mendem jero. Bahasa Jawa yang artinya menjunjung tinggi kehormatan orang tua atau leluhur dengan cara berperilaku baik dan menjaga nama baik keluarga. Mendem jero menyembunyikan kekurangan atau kesalahan orang tua, bukan berarti menutupi kebenaran, tetapi menjaga agar hal-hal yang tidak baik tidak menjadi bahan pembicaraan atau menurunkan martabat keluarga. Ini artinya ya, kita udah cari terjemahannya. Nah kalau kan itu karena kemarin rame tuh di podcastnya Dr. Richard ada WhatsAppnya mantannya Inara gitu. Iya. Yang seperti itu bunyinya. Anak gitu. dia maaf ya, kamu berbuat di lantai 3. Iya. Jadi ada buktinya. Ada bukti. Maaf anak-anak saya bawa dulu. Ya. Sampai ini semua clean. Itu Virgon cerita juga ke Mami? Enggak, tapi ke Feby. Oh Feby, cerita ke Feby. Jadi Feby. Jadi anak-anak saya juga melarang saya. Melarang untuk? No comment ya untuk orang itu. Kalau mau berkomentar untuk cucu nggak apa-apa. Oke. Karena bukanlah it's not your business dan. Oke, bukan ranahnya ya. Iya. Ya. Aku bilang saya bisa komen secara mental cucu saya. Betul. Itu hak saya. Betul. Aku bilang gitu. Ya, sekarang ini saya belum percaya. Ini benar-benar terjadi apa enggak? Ini seperti mimpi di siang bolong untuk saya. Oke. Aku ngomong begitu. Nah ini kita baca ya bagaimana reaksi netizen ketika ya ada dugaan begitu bahwa CCTV-nya dapatnya dari Virgon. Coba kita lihat nih, Virgon punya akses ke CCTV rumah IR buat ngecek anak-anaknya, terus dapat kejadian yang nggak senonoh sampai sini aku paham kenapa CCTV-nya bisa sampai ke Mawa. Makasih ya bang, kalau nggak gini Mawa nggak akan pernah tahu. Terus ada juga yang komen, jangan merasa bisa hina balik tapi introspeksi, kasihan anak-anak kalian kalau bapak ibunya punya track record yang sama, kasihan anak-anak gitu. Plot twist, ternyata yang nyebarin CCTV adalah Anda Virgon. Bang, lu kok nggak move on masih nge-stalking lewat CCTV gitu. Kalau emang benar gitu. Saya sampai detik ini belum terima kabar apa-apa ini. Gini. Ini saya contohkan untuk umum ya. Ya. Ketika kamu bercerai, rumah itu milik anak-anak. Sah kamu tinggal di situ. Ya. Tapi untuk membawa laki-laki lain, tolong hormati anak-anak. Oke. Kan kamu bisa ngambil hotel kek, apartemen kek, dan sebagainya, atau danga-danga kek di tengah sawah supaya orang nggak tahu, terserah, gitu kan? Nah, disinilah saya bilang Tuhan itu kalau mau memperlihatkan sesuatu, ya kan, tidak ngaling-ngaling. Kalau saya dulu membalas dengan perkataan-perkataan yang aneh-aneh, enggak. Saya kan cuma ini adalah nasihat untuk kamu supaya kaki kamu nggak terjerembab ke depan sekali lagi. Kan saya bilang kayak gitu. Saya cuma memberikan satu nasihat. Dengan berjalannya waktu, orang akan mengerti siapa kamu. That's right. You see? Jadi kalau dari Mami Eva mungkin ibaratnya kayak ya walaupun ya itu urusan pribadi begitu ya, tapi karena ada anak-anak memang ada baiknya itu dibicarakan atau dipikirkan dengan lebih matang. Detail sesama. Jalan keluar apa yang harus kita lakukan? Karena anak-anak ini kan makin hari kan bukan nggak kecil terus, makin besar. Dan kalau melihat itu apa, kalimat apa yang harus terungkap, menceritakan hal yang seperti ini sama anak-anak biar mengerti. Iya, susah ya. Ini contoh ya, Starla aja nanya saya, opung seks itu apa? Mami, oke, bisa diperhalus kata-katanya. Iya nggak maksudnya. Iya.
Terus menikah itu apa? Oke, ya. Kalimat inilah yang memicu saya, jadi saya ngambil buku bagaimana menjawab cucu-cucu saya nih, membuka buku. Jadi secara ilmiah begitu ya, pertanyaannya secara ilmiah. Saya cuma bilang, kalau menikah itu kamu sudah dewasa, laki-laki itu udah dewasa, sekolah dulu, sudah punya sarjana, menikah satu rumah, terus bobo sama-sama, habis itu punya anak. Nah, anaknya itulah namanya anak kita, cucunya opung seperti kamu. Kurang aku nggak ngerti lagi mau bercerita apa. Tapi itulah anak-anak zaman sekarang. Zaman gadget ini nggak bisa lagi anak-anak ditipu-tipu, pintu pengetahuan di YouTube, di ini, di ono. Jadi memang harus dijelaskan ya, ibaratnya tidak bisa ini menjadi abu-abu, anak-anak ada di sekitar situ tapi penuh dengan rasa ingin tahu, sehingga itu apa yang nanti yang kemudian akan diteladankan buat anak-anak. Kalimat apa itu nanti yang akan menjawab mereka itu? Oke. Ini ada cerita juga Mami Eva yang sedih juga ketika seringkali komunikasi sama Inara tapi nggak dibalas. Itu kapan Mam komunikasi sama? Terakhir saya tanggal 13 kemarin. Saya belum tahu ini. Sebelum kasus ini. Belum tahu. Boleh nanti kalian lihat chatnya. Nah, anak-anak pulang jam berapa dari sekolah? Saya rindu cucu. Dibaca enggak? Dijawab enggak? Oke. Enggak, Mam, tapi terakhir ya, Mami sebenarnya setuju nggak sih misalnya? Iya, aku setuju bahwa apapun yang terjadi, ketika ada anak-anak di situ harus ada kejelasan gitu ya. Tapi kalau iya benar memang itu didapat oleh bapaknya anak-anak, bukti itu gitu, kemudian ya itu bisa ada kemungkinan tersebar. mereka punya perjanjian kan gitu. Kita nggak tahu apakah nih rumah boleh lu tempatin anak-anak di sini asal ini semua ada. Tapi dengan satu syarat, jangan tunjukin ada siapa-siapa di sini pengganti saya. Ya. Kan kita nggak tahu perjanjian mereka. Di dalam pernikahan pun kalau untuk ibu yang baik kan pasti ada begitu tuh. Gitu loh. Betul. Saya nggak mau menuduh siapa-siapa. Secara global aja kita berpikir, secara umum. Bukan difokuskan sama seseorang. Coba pandangannya sampean. Iya, betul. Iya kan? Iya. Kenapa? Mental anak-anak yang dijaga. Ketika dia melihat seperti itu bukan ayahnya. Apa itu? Ya pasti bingung mereka ya. Iya. Mereka bingung, saya tambah bingung lagi jawab cucu saya. Kita lihat juga di postingan Virgon yang seperti dibacakan WhatsApp-nya gitu ya, bahwa anak-anak sama Virgon sekarang dibawa berlibur, lagi jalan-jalan gitu, lagi seneng-seneng gini. Kalau sekarang nih sebagai orang dewasa yang ada gitu ya, Mami Eva bagaimana menenangkan anak-anak dan bagaimana ya Virgon yang menenangkan anak-anak, menyiapkan mereka menghadapi ya pemberitaan lagi yang mengagetkan tentang orang tua. Saya belum siap ketemu cucu saya. Belum siap. Takut saya pertanyaan yang kayak gitu tuh, takut saya juga jawabnya gimana coba. Cuman saya setiap pagi saya meraung di hadapan Tuhan. Itu udah kayak saudaraku tuh setiap hari tidur sama aku. Sampai dia bilang, "Kak, udahlah Kak, jadi lu ikut stres." Tiap hari aku meraung. Aku lagi makan aja kok. Keluarin air mata. Aku ngeliat cucuku kemarin sama Feby nyanyi-nyanyi, aku nangis-nangis. Dia bilang, "Udah, lu shock ntar sakit. Udah banyak kerjaan lu, masih nunggu lu." Gitu. Tapi aku cuma bilang gini, "Tuhan, bukan karena kuat dan hebatku aku bisa kayak gini, tapi kau kasih kemampuan sama aku. Semua ini beruntun terjadi. Cuma aku berpegang aja sama tanganmu, kamu aja lah Tuhan yang nyusun kembali, aku gak ngerti." Gitu aja aku berpikir dalam hatiku gini, aku bukan mau menghakimi, nggak, ampun aku Tuhan, tapi apa yang pernah kau berikan penghakiman sama orang, liter apa yang kau pakai itu juga yang akan datang sama kau, liter orang menghukum. Kalau Tuhan yang menghukum, beda dengan manusia. Berjalannya waktu, orang akan tahu kau siapa. That's it. Aku nggak nyumpahin juga, karena aku sumpahin dia dampaknya ke cucuku. Tapi ya itulah, kau menanam ya kau petik lah. Gitu. Jadi seorang nenek ini berharap bahwa kedua orang tua ini sama-sama bisa tetap dewasa dan kompak. Maunya begitu. Jangan momen anak-anak tuh hilang karena kalian bercerai. Contoh, Lebaran ya udah kalian bergandengan tangan demi anak.
makan bersama demi anak. Tutup dulu pertikaian kalian, rasa apa yang di hati kalian semua. Kan saya udah bilang, kalian bercerai, kalian sudah siap dengan segala konsekuensinya. Ini jangan, apa ya saya bilangnya, dulu kau tuduhkan anakku melakukan hal yang seperti itu, terus kau ulangin lagi. Tapi apapun, aku selalu ngomong sama netizen aja, aku ngomong, kalian jangan menghakimi, karena bisa terjadi sama dia, bisa pun terjadi sama kalian. Gitu. Iya, iya. Jadi intinya apapun yang terjadi, baiknya kita tidak memfokuskan untuk menghujat. Ya, karena baiknya adalah bagaimana kita bisa belajar hal yang baik untuk tidak melakukan hal yang buruk juga, begitu ya. Dan mudah-mudahan di ujung ini tetap ada hal yang baik yang terjadi untuk anak-anak, supaya Harapannya sih kayak gitu. mereka bisa tumbuh juga dengan sehat. Nanti kita ngobrol lagi sama Mami Eva. Sehat-sehat Mami. Sehat-sehat. Ini ada kisah juga tentang kasih sayang seorang anak perempuan kepada ibunya. Ada Shirley Juno, kita lihat profil yang berikut. Sudah bersama dengan Shirley Juno. Ya Allah, udah lama banget aku. Ih, kamu langsing banget sih, makin langsing. Wow, oke. Kenapa main-main sini datangnya membel mulu ya? Jadi kapan mau hamil anak ketiga? Jangan. Udah lagi cantik-cantik kayak begini. Nah dulu ya udah kok Ros. Kan laki-laki belum ada perempuan ya satu. Udah ada anak dari adiknya aku yang cewek. Udahlah itu aku angkat jadi anakku. Oh iya, oke. Cukup ya sayang ya. Jangan kau milih aku lagi. Gini lagi suaminya. Nah ini kita mau tanya nih, ini berita bahagia ya, postingan Shirley berhasil membelikan rumah buat mamanya. Coba kita baca captionnya, bunyinya adalah, makasih mama yang udah menjaga kami dari kecil, mendukung segala usaha kami. Sekarang giliran kami yang bahagiain mama. Akhirnya ya ma, banyak dulu orang meremehkan, tapi mama selalu ajarin gak usah peduli orang yang gak suka sama kita. Harus fokus aja. And we did it ma. Mungkin ini nggak seberapa, tapi at least mama bisa merasakan kembali ada di rumah di masa tua mama. Bisa berkebun lagi, bantuan kami juga cucu-cucu kesayangan mama, Rio, Gio, Rose, walaupun agak nakal dikit ya ma. Love you Mamski. Oh. Ada videonya juga? Kita lihat yang berikut. Shirley Juno, ini tadi baca captionnya sendiri aja telah berhasil membelikan rumah akhirnya. Itu aja dia udah mulai berkaca-kaca gitu. Iya. Kan itu kan proses perjuangan Kak. Jadi kayak ngingetnya jadi kayak berkaca-kaca lagi. Nah, apa yang bikin kamu berkaca-kaca sih? Perjuangan apa yang kamu ingat banget gitu? Prosesnya kan panjang ya Kak. Maksudnya kayak nggak cuman mama yang pernah ngelewatin proses up and down. Aku juga pasti pernah ngelewatin proses. Karena kamu tulis di situ akhirnya mama bisa kembali punya gitu. rumah sendiri. Karena dulu punya rumah sendiri. Gitu. Berapa tahun jadi mami tuh sempat nggak punya rumah sendiri? Rumah ya, landed house ya kita bilangnya ya. Ya semenjak kita pindah Jakarta. Berapa puluh tahun berarti itu? 15 tahun mungkin. 15 tahun. 15 tahun. Karena ya tapi by the way selama 15 tahun itu rumah aku yang di Pekanbaru ya tetap ada gitu. Cuman selama di Jakarta kita tuh tinggalnya di apartemen gitu. Terus kan mami ada videonya kan sempat bilang, ya mami ada seneng nih nggak harus sempit-sempitan tidur di kursi lagi gitu. Iya, kan kakak tahu ya kalau di apartemen kan cuma ada 2 kamar mungkin, sementara kan aku berempat gitu. Jadi kayak anak-anak Cherrywell pernah lah datang gitu kan selalu jadi tempat ngumpul karena mama suka masak juga gitu. Jadi mereka kadang-kadang mau berisik, adik aku tuh masih bobonya tapi di sofa karena kan kita berempat. Jadi 2 kamar. Aku sama mama, yang satu lagi kan ada banyak barang juga ruangannya, ada banyak barang buat taruh-taruh barang kamarnya. Jadi adik-adik aku lebih suka biasanya bobonya tuh di sofa. Nah itu yang tadi mama ceritain kalau di video, iya Berwin sempat telepon bilang akhirnya Maya punya kamar sendiri aku ya. Enggak lah, sekarang udah nggak perlu kayak terharu biru lagi, justru udah kayak happiness banget Kak. Bohong, tadi ceritanya juga terharu biru nggak sih? Tapi
apa yang membuat kamu bahagia juga ketika ya akhirnya kamu bisa mewujudkan mama kembali punya landed house, punya rumah, bisa berkebun lagi gitu. Apa yang kamu rindukan? Apa ya? Aku tuh nggak nyangka ternyata tambah berumurnya usia orang tuh hobi orang tuh juga berubah gitu ya. Aku nggak nyangka ternyata mama aku tuh rindu ingin berkebun gitu loh. Bisa kalau dia datang ke rumahnya aku kan tetap bareng suami gitu kan. Mama tuh yang selalu kayak rempong urusin kebunnya kita. Aku nggak nyangka. Tadi itu aku cuman mikir kayak itu hal-hal yang kayak protes mulu, ngeluh mulu gitu ya. Ternyata orang tuh kalau bertambah tua tuh yang bikin tenang gitu. Mengisi-ngisi hari, hobinya ya berkebun gitu, dia bisa kembali lagi gitu. Terus yang bikin tenang adalah ya aku akhirnya merasa, aku dan suami sih, aku bersyukur banget punya suami yang suportif juga. Kita bisa tenang, kita nggak perlu khawatir ketika mama tuh tidurnya gimana ya. Maksudnya dia suka kayak sakit-sakit badannya atau apa gitu, pinggangnya nggak nyaman. Karena kan kalau di apartemen, by the way sebelum aku beli rumah ini aku tuh udah sempat beliin apartemen juga buat mama. Tapi kan karena apartemen kan agak lebih minimalis ya kak. Jadi kan pasti iya nggak mungkin bisa berkebun. Terus kasur yang dipakai mungkin queen size gitu ya. Ya gitu sih kak. Jadi kayak wah kita udah bisa sampai di titik ini ya. Jadi yang beli rumah ini by the way kak, aku sama suamiku itu kan uangnya udah jadi satu ya. Sama adik aku. Itu yang bikin aku lebih terharu lagi gitu loh. Karena ternyata banyak ya orang-orang yang berpikiran bahwa memberikan uang ataupun rezeki ke orang tuanya tuh kadang-kadang tuh berat atau apa gitu kan. Tapi aku ngerasa kayak, wah ternyata mama aku sukses ya gitu. Anak-anaknya ternyata tetap memikirkan kebahagiaan mama itu di atas segalanya, nomor satu dulu gitu. Gitu sih. Gila, aku gak pernah lo datang ke Rumpi dengan keadaan kayak gini. Biasa hura-hura terus. Gitu sih kak. It's a journey. Kita ikut seneng ya. Karena di tulisan juga bahwa sekian tahun dia sempatlah diremehin orang. Ada momen seperti itu memang? Adalah. Ya mungkin orang terus berusaha mencari celah gitu ya kak. Karena aku kan kayak suka terbuka juga sama orang-orang gitu ya. Tapi akan ada aja orang-orang, aku gak nyangka juga sih itu dari ring-ring terdekat aku juga gitu. Ternyata nyampe juga di telinganya aku kayak, oh dia masih tinggal di apartemen kecil itu gitu. Yang penting gue punya tempat tinggal kan, dan gak mengganggu kehidupan lu kan gitu. Maksudnya hanya untuk mengunjingkan gitu. Ya gitu sih. Banyaklah hal-hal yang diremehkan tapi gak usah diungkapkan. Biar itu jadi cerita aku, keluargaku aja. Ya. Ini nggak jadi nih. Nanti ya di sini ya. Apa ini ayo? Kita undang satu bintang tamu kita dulu ya. Ada Evelyn, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Evelyn Nathan di sini. Duduk di sini langsung kita dudukkan di kursi panas untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Nathan, kamu kan lega nih karena baru lulus S2. Tapi ternyata calon suami kamu menyarankan lanjut yuk S3 aja. Kalau udah S3 baru deh kita nikah. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Yang baru lulus S2. Bener kamu calon suami kamu Ivan bilang kamu ikut S3 aja deh gitu. Begitu nikah langsung S3. Oh, itu mitos kalau itu. Itu mitos. Karena kenapa? Karena dia sudah merasakan penderitaan di S3 ya. Jadi dia merasa satu kalau sebelum menikah takut batal nikah, kalau setelah menikah takut stresnya nambah. Oh, stresnya nambah benar. Jadi enggak ya, enggak ada pressure ya. Enggak. Oke, baiklah. Ya, berikutnya fitnah atau fakta, Evelyn? Bahwa kamu itu termasuk cewek yang bucin. Saking bucinnya pernah ya waktu ada tuh teman dekat kamu main ke rumah, kamu cuma ada satu porsi sop daging, tapi malah kamu kasih semua ke pacar kamu. Kamu kembali ngerebus air sama garam dan telur, bilang itu sop yang sama, padahal beda. Fitnah atau fakta? Itu fakta, itu fakta, itu fakta.
Ya emang bucin sih, tapi bucin in positive way kan nggak apa-apa dong. Iya sih. Selama bucinnya itu kan Ini sama pacar membuahkan- ya? Yang ini, apa yang nggak jadi? Udah berkorban gitu, nggak jadi lagi ya kan? Iya. Makanya tegang ya tadi waktu dibaca. Semoga dia tidak nonton. Iya. Tapi kalau sama Ivan, kamu sebutin apa? Oh yang bucin pernah kamu- juga. Apa yang Lebih pernah- bucin lah. Gimana? Mau dinikahin kan? Oh iya. Oh. Itu termasuk tanda-tanda bucin ya? Iya Kalau dong. disuruh S3 mah S3 kayaknya sebagai tanda bucinnya. Iya, iya. Oh, iya. Oke, silakan. Evelina, silakan duduk ke tengah. Ini sebagai calon pengantin. Kita kasih kesempatan dia nanya-nanya sama yang Halo. sudah punya pengalaman Hai, sayang. dalam pernikahan. Artinya, Oke. silakan buka pertanyaannya. Oke, langsung. Kalau kamu punya pertanyaan, Wajahnya ya, mohon maaf. ekspresif ya. Oke, menurut kalian kenapa kebanyakan istri-istri yang diselingkuhi oleh suaminya lebih akan menyalahkan si selingkuhannya daripada suaminya sendiri? Ya, silakan. Cece. Kalau aku itu naluri seorang wanita dulu. Iya kan? Kenapa dia kan pertanyaannya adalah kenapa kita lebih suka menyalahkan wanita? Ya karena kita nalurinya lebih kepada cemburu dan masih kaget. Kita belum bisa marah ke pasangannya kita tapi lebih kayak kok gitu. Iya. Itu naluri, aja. naluri. Kalau dari Mami gimana, Mam? Kalau saya sebenarnya sih satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Satu kesatuan dalam arti namanya orang berumah tangga dasarnya kan cinta. Ya. Dasarnya cinta tidak mau kehilangan kasih sayang. Terus kemudian nggak mau diduain. Betul. Terus kemudian malu sama kawan-kawan. Itu satu kesatuan semua. Sehingga timbullah rasa cemburu. Padahal seharusnya bukan hanya wanita itu yang dicemburuin. Betul. Suaminya pun perlu dipertanyakan, apakah kau masih cinta sama aku? Atau tidak? Benar. Katakan sejujurnya. Mami, dari Nakitin pengalaman juga sih. banget. Nyakitin Jadi sih kayak ya, bisa jelas, pertanyaannya kayak ya. detail gitu ya. Jawabannya apa Gitu. tetap nyakitin. Ya kayak berikutnya. Oke, berikutnya. Dari muka-mukanya. Ada gayanya ya. Benar nggak sih walaupun sudah menikah, cewek-cewek harus punya prinsip. Jangan 100% percaya sama suami. Jangan kasih 100% cinta ke suami. Sehingga kalau suami nyakitin, sakitnya nggak sampai 100%. Cece. Salah. Harus 100% semuanya. Salah, iya. Kalau wanita punya prinsip memang harus. Tapi kalau kita jangan kasih kepercayaan 100% ke suami, itu aja udah salah. Kalau kita udah mau menikah, kita harus memberikan rasa percaya kita kepada pasangan kita. Karena sebenarnya sedikit aja rasa kita curiga sama pasangan kita, itu akan bikin dia makin gak nyaman. Jadi yang tadinya gak ada apa-apa, jadi bisa jadi ada apa-apa. Karena dia juga jadi nggak berasa comfort gitu di sekitar kita. Siap, Ce. Siap. Mami. Kalau saya berpikiran, Ini karena suaminya nonton tuh si Cece. Sama cinta itu diberikan kepada suami 50%. 50%, oke. 50% lagi untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, kita tidak akan mungkin walaupun cinta kita 50% sama suami kita, tidak akan mungkin kita berbuat hal yang tidak baik. Karena apa? Kita ingat ada rambu-rambu yang harus kita patuhi dari Tuhan. Itu yang betul. Ketika dia tinggalkan pun kita bisa menangis di kaki Tuhan. Ya Allah, terima kasih. Tuhan kasih seperti ini sama aku, ampuni dia, ini anu segala macam. Tapi kalau kita kasih 10-100%, gue minum racun aja deh. Nah. Iya. Tapi aku gak minum racun kok. Ya, luar biasa. Ini kalau Mbak Beni apa? Aku setuju. Kesimpulannya. Setuju sama Yang mana? setuju. Ayo, sama yang mana? Yang mana? Beda nih soalnya. Walaupun kan itu memang selalu challenge kita sebagai manusia ya. Betul. Harusnya kita kan mendahulukannya memang Tuhan. gitu. Sehingga ketika kita mendahulukan Tuhan, kita melihat manusia itu ya tidak ada yang sempurna memang gitu itu. ya kan. Sehingga harapannya juga nggak akan terlalu gimana-gimana. Nggak perlu nyakitin banget. Iya gitu, ataupun ya penghakimannya nggak gimana-gimana banget. Karena ya kita sendiri juga memang kan tidak Sempurna. tapi kalau soal kepercayaan sih ya memang idealnya begitu ya. Betul. Ya, idealnya aku setuju dengan Cece. Oke, Bu. Udah siap Oke, ya? siap. Oke. Fix ya? Yakin ya mau menikah ya? Amin, amin. Paham kan? Paham. Siap, Mami. Nah, kalau mami yang ngomong paham kan langsung kayak siap mami. Siap, Mami. Siap. Jadi terima kasih sudah hadir, Mami. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung. Ya mudah-mudahan ada banyak hal manfaat baik ya. Di luar sana pasti ada banyak berita wah mengagetkan, mengejutkan yang membuat kita kayak ih ya ampun gitu. Tapi tahan diri, inhale and exhale. Kita ketemu lagi setiap hari di acara